Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Easy Course, di mana channel ini membahas soal-soal persiapan seleksi nasional berdasarkan tes dan juga untuk soal-soal uji mandiri, baik itu UGM maupun SIMAK UI. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif lagi untuk part yang kedua untuk persiapan SNBT tahun 2024. Yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal dengan tipe yang seperti ini, yaitu ada dua pernyataan. Apakah pernyataan itu cukup untuk menjawab pertanyaannya, ataukah tidak cukup, atau kedua-duanya harus digabung supaya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan pada soal. Nah, contohnya seperti ini. Pada trapesium siku-siku ABCD, AC sama dengan 9. Oke, berarti garis miring ini ya. Itu adalah 9. Lalu, jika luas segitiga ABC adalah 10, berarti untuk segitiga yang ini, katanya, yang pertama saya buat ya, katanya 10, berapakah panjang DC? Berarti ini yang ditanya adik-adik. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama diketahui adalah AB sama dengan 4. Oke, berarti untuk yang pertama, ini diketahui 4. Nah, adik-adik, kalau kita ingin mencari berapa panjang DC, oke, kita harus tahu dulu berapa panjang AD-nya. Ya kan? Karena kalau misalkan seperti ini kan berarti ini siku-siku, kita bisa menggunakan konsep Pythagoras untuk mendapatkan nilai DC. Karena nilai AC sudah diketahui 9, tapi kita belum tahu AD-nya berapa. Berarti setidaknya AD ini harus diketahui. Oke, yang pertama adalah AB sama dengan 4. Oke, ini adalah alas dari segitiga yang saya buat ini, bangun yang pertama ya. Itu adalah alasnya. Adik-adik kalau misalkan adik-adik bertemu segitiga sembarang seperti ini, oke, anggapnya ini tadi adalah ini A, ini B, dan ini C. Bagaimana cara mencari luas dari segitiga sembarang? Maka adik-adik harus menarik garis, oke, yang tegak lurus terhadap alasnya. Seperti ini. Anggaplah ini sebagai T atau tinggi dari si segitiga. Nah, itu kalau mencari luas. Jadi kalau misalkan dari sini, ini mencari luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya tetap yang sisi AB ini. Nah, luas dari segitiga yang pertama atau segitiga ABC diketahui dalam soal adalah 10. Berarti 10 sama dengan setengah dikali alasnya. Alasnya adalah AB. AB-nya diketahui dalam soal, yaitu 4. Kali 4 dikali tinggi. Berarti 10 sama dengan 2 dikali tinggi, berarti tingginya adalah 5. Nah, tinggi ini, berarti ini ya. Oke, tingginya adalah 5. Nah, tingginya itu akan sama dengan panjang dari A ke D. Itu sama saja dengan yang sebelah sini. Ini juga pasti adalah 5. Karena sudah didapatkan nilai AD, maka kita bisa gunakan konsep atau rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagoras dalam segitiga ACD, untuk segitiga ACD. Sisi miringnya adalah sisi AC, berarti AC kuadrat itu sama dengan, sisi tegaknya adalah AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Nah, AC kuadratnya adalah 9, berarti 9 kuadrat sama dengan AD-nya tadi adalah 5 ya. 5 kuadrat ditambah CD kuadrat. Dari sini adik-adik kita bisa mendapatkan nilai CD. Jadi nggak usah dihitung sampai habis, karena dia hanya menanyakan apakah cukup atau tidak, bukan menanyakan hasil. Jadi nggak usah dihitung, itu akan memperlama adik-adik mengerjakan soalnya ya. Maka pernyataan yang satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Oke, satu saja cukup. Nah, sekarang kita cek. Pernyataan yang kedua, apakah cukup untuk menjawab pertanyaannya? Mari kita kerjakan lagi. Oke, sudah saya bersihkan. Mari kita mengerjakan untuk pernyataan yang kedua. Di sini nilai BC diketahui adalah 7 ya. Tadi AC-nya adalah 9. Lalu luas segitiga ABC adalah 10. Nah, adik-adik, tadi kan yang ditanyakan
sama seperti yang sebelumnya, yaitu panjang DC. DC itu ditanyakan. Berarti kalau kita mau mencari DC, kita harus tahu berapa panjang AD. Nah, kan alurnya seperti itu ya. Kalau kita mau mencari nilai AD, tadi setidaknya tinggi dari segitiga ini diketahui. Oke, untuk segitiga yang pertama. Nah, masalahnya di sini AB-nya tidak diketahui yang sebagai alasnya. Berarti kita harus cari dulu AB-nya berapa. Ya kan? Supaya kita bisa mencari tinggi dari si segitiganya. Nah, di sini yang diketahui adalah BC-nya 7. Nah, ini ada sisi-sisi yang mengapit sudut ACB, anggap ini sebagai sudut alfa, maka adik-adik harus langsung mengingat tentang aturan kosinus. Nah, di hadapan sudut alfa ini adalah garis AB. Nah, menurut aturan kosinus kan berarti AB kuadrat itu sama dengan sisi-sisi yang mengapit sudut alfa, yaitu AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali BC dikali kosinus alfa. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai AB. AC diketahui, BC diketahui, tetapi cos alfanya belum diketahui. Nah, sekarang kita gunakan tuh informasi dari luas segitiga. Jadi, langsung keingat tentang kalau luas segitiga kan tidak ada di aturan kosinus, tapi ada di aturan sinus ya kan untuk mencari luas segitiga. Jadi, kalau misalkan untuk luas segitiga sama dengan setengah dikali, karena kita ingin mencari nilai alfa, berarti kan sin alfa. Nah, sisi-sisi yang mengapit sudut alfa ini adalah AC dengan BC, maka luasnya adalah setengah dikali AC dikali BC dikali sin alfa. Nah, dari sini luas segitiganya adalah 10 sama dengan setengah dikali AC-nya 9, BC-nya 7 dikali sin alfa. Oke, berarti dari sini 20 ya, ini kita kali silang 2-nya ke kemari. Ya kan? Jadi 20 sama dengan 63 dikali sin alfa. Berarti dari sini kita dapatkan nilai sin alfa sama dengan 20 per 63. Nah, dari sin alfa ini kita bisa dapatkan nilai cos alfa. Ya kan? Tinggal gunakan saja konsep Pitagoras. Kita bisa dapatkan cos alfa. Nah, kalau kita sudah dapatkan cos alfa ini, maka tinggal masukkan ke sini. Nah, setelah dimasukkan ke rumus yang di atas, maka kita dapatkan nilai AB, dapat nilai AB. Nah, setelah kita mendapatkan nilai AB, maka seperti pernyataan yang pertama tadi, kita bisa mendapatkan tinggi dari segitiga atau mendapatkan kalau ini kita buat sebagai titik E ya. Untuk tingginya di sini adalah E. Maka kita dapatkan nilai CE. Dapat nilai CE, di mana nilai CE ini akan sama dengan nilai AD, panjang AD. Setelah kita dapatkan nilai AD, maka dengan menggunakan konsep Pitagoras, kita dapat, iya benar ya, kita mendapatkan panjang dari CD atau DC. Maka pernyataan yang kedua juga cukup. Kedua-duanya cukup ya. Pernyataan satu saja cukup, pernyataan yang kedua juga cukup, maka jawabannya adalah yang dodol. Seperti itu. Oke, jadi adik-adik seperti ini tidak usah dihitung. Ya, yang penting kita dapat alurnya, kita dapat memikirkan secara tidak langsung di otak kita. Nanti kalau ini dapat, ini pasti dapat, ini dapat, nggak usah dihitung. Yang penting kita tahu bisa nggak menjawab, bisa. Ya walaupun hasilnya kita nggak usah cari untuk mempersingkat waktu seperti itu ya. Oke, untuk soal yang pertama, mari kita lanjut ke soal yang kedua. Segi 5 ABCDE terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan ABE dengan BC sama dengan 12. Oke. Seperti diketahui di sini BC-nya adalah 12. Lalu sisi AC dan BE berpotongan di titik D. Jika luas segitiga ABD adalah 48, berapakah jarak C dari BE? Oke, jarak C ke BE. Berarti ini adalah jarak titik ke garis ya. Kita harus tarik garis lurus seperti ini. Oke, yang tegak lurus terhadap garis. Anggaplah ini sebagai garis X, itu yang ingin kita cari ya. Nah, adik-adik ingat kembali tentang konsep dari segitiga. Kalau misalkan ada segitiga sembarang seperti ini,
Kalau kita tarik garis lurus ya seperti ini. Anggaplah ini sebagai A, ini B, ini C, ini D. Maka nilai D dikali C akan sama dengan nilai A dikali B. Untuk panjang BD belum diketahui. Untuk panjang CD juga ini belum diketahui masing-masing ya. Nah, adik-adik, panjang BD ini itu kan dari segitiga DCB, kan ini adalah sisi miringnya berarti kan. Nah, itu bisa kita dapat menggunakan rumus Pitagoras ketika CD-nya diketahui. Namun di sini CD-nya belum diketahui. Oke, berarti seperti ini. Karena yang diketahui adalah AC, oke, dari A ke C sudah diketahui 14, lalu C ke B diketahui 12, berarti itu kan kita bisa mencari luas segitiga ABC-nya. Ya kan? Luas ABC karena dia adalah segitiga, berarti rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, anggaplah alasnya adalah CB atau BC. Maka setengah dikali 12, tingginya adalah C ke A, berarti 14. Dari sini ini tinggal kita coret 6. Oke, berarti tinggal 6 dikali 14 itu adalah 84. Nah, adik-adik, segitiga ABC ini itu kan sama saja dengan luas dari segitiga ABD ditambahkan dengan luas segitiga BCD. Ya kan? Ini untuk yang pertama, ini yang kedua. Nah, ABC-nya ada 84. Nah, karena sudah diketahui nih ABD-nya 48. Tambah luas segitiga BCD. Maka nilai dari segitiga BCD itu adalah 36. Itu luasnya. Nah, segitiga BCD. Ini kalau saya kakak gambarkan seperti ini ya. Maka BC-nya adalah alasnya, DC adalah tingginya. Berarti kan setengah dikali BC dikali CD itu sama dengan 36. Nah, berarti setengah dikali BC-nya adalah 12, CD-nya belum kita ketahui berapa. Oke, dari sini kita dapat bahwa CD-nya sama dengan 6. Ya, tinggal adik-adik hitung saja. Oke, didapatkan nilai CD sama dengan 6. Nah, karena sudah didapatkan nilai CD, dengan menggunakan konsep Pitagoras, kamu akan dapat nilai BD. Dapat nilai BD. Setelah kamu dapatkan nilai BD, maka tinggal dimasukkan ke rumus yang ini tadi ya. Nah, berarti X dikali BD akan sama dengan CD dikali BC. Maka kamu akan dapatkan nilai X-nya atau jarak dari titik C ke garis BE. Maka pernyataan yang pertama ini cukup. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, berarti kita cek yang pernyataan kedua. Dalam pernyataan yang kedua diketahui BE-nya 16. Oke, dari titik B ke titik E panjang garisnya adalah 16. Tadi adik-adik, kalau kita mau mencari jarak antara C ke BE, maka kan itu adalah nilai X tadi ya. Berarti kalau di sini adalah nilai D. Itu bisa didapat dengan rumus ini. Berarti kita harus tahu berapa panjang D ke B, lalu panjang dari D ke C. Nah, ini dengan yang ini berapa? Nah, tapi di sini diketahui adalah BE-nya 16. 16 kan berarti sudah dalam ke segitiga ABE. Nah, antara segitiga ABE dengan segitiga ACB sepertinya tidak ada sangkut pautnya gitu ya. Kalaupun ini dapat 16, ini tadi luas ABD-nya adalah 48, saya kira kita juga tidak bisa mendapatkan berapa nilai EA-nya. Kalaupun ada nilai A ke E-nya, itu nggak ada sangkut pautnya lagi ke C ke D, lalu B ke D. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak cukup. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 tidak cukup karena ada info yang kurang ya. Yang diketahui hanya panjang B ke E. Tadi kan kita kalau kayak pernyataan yang pertama kan A ke C, berarti kan dalam segitiga ACB bisa kita cari luasnya. Nah, karena ini diketahui luasnya, maka segitiga BCD bisa didapat juga luasnya. Nah, bisa mencari alasnya atau jarak A ke C ini. Nanti dapat ini B ke D. Tapi kalau misalkan antara ABE, segitiga ABE ini, kita nggak bisa dapatkan
hubungannya ya dengan yang ditanyakan pada soal. Oke, kira-kira seperti itulah untuk soal yang kedua. Yang berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X, Y dengan X min Y tidak sama dengan 0. Oke, apakah X lebih besar dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk pernyataan yang pertama, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X min Y. Oke, adik-adik, untuk yang persamaan sebelah kiri ini kita faktorkan dulu, itu kan sama saja dengan X min Y kuadrat ya, atau X min Y dikali dengan X min Y. Sama dengan 4 dikali X min Y. Nah, yang ini bisa kita eliminasi nih satunya. Oke, maka dari sini X dikurangi Y sama dengan 4. Apakah persamaan ini bisa menjawab X lebih besar dari Y? Nah, kalau misalkan suatu bilangan yang dikurangi hasilnya positif seperti ini sudah kita pastikan bahwa X-nya itu lebih besar dari Y, ya kan? Contohnya 8 dikurang 4, kan hasilnya 4. Ini kan sudah pasti X-nya lebih besar daripada Y. Maka pernyataan yang satu ini cukup. Nah, gitu ya. Oke, untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, 2X sama dengan 2Y min 6. Ini kalau kita sederhanakan menjadi X sama dengan Y min 3 atau X dikurangi Y sama dengan min 3. Nah, ini satu bilangan yang dikurangi hasilnya min 3. Ini kan bisa kita langsung simpulkan bahwa Y-nya lebih besar daripada X. Karena hasilnya negatif, pasti Y-nya ini nilainya pasti lebih besar. Contohnya nih, misalkan saja 3 dikurang 6, ini saya min 3 ya kan. 6 di sini kan lebih besar daripada 3. Berarti Y-nya lebih besar daripada X. Nah, atau misalkan min 6 dikurang min 3. Ini biasanya min 3 ya kan. Nah, dari sini kan Y-nya itu lebih besar dibandingkan X-nya. Min 3 itu kan lebih besar dibandingkan min 6. Iya, jadi ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan X itu lebih besar dari Y? Cukup, tapi memang jawabannya tidak. Untuk yang pernyataan kedua tidak, karena Y-nya yang lebih besar dari X. Jadi kalau ditanya, apakah X lebih besar dari Y untuk pernyataan yang kedua itu tidak. Tapi cukup nggak untuk menjawab soal? Cukup. Nah gitu, kalau untuk yang pernyataan satu, apakah X min Y sama dengan 4, apakah bisa menjawab X lebih besar dari Y? Ya, cukup untuk menjawab. Bagaimana jawabannya? Jawabannya ya. Nah, kapan sih si soal ini menyatakan dia tidak cukup? Ketika contohnya seperti ini. Kalau persamaannya X tambah Y sama dengan 6. Ini kan bisa jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Dari sini kesimpulannya Y lebih besar dibandingkan X. Atau ini kan bisa juga 5 tambah 1 sama dengan 6. Dari sini kan kesimpulannya X lebih besar daripada Y. Berarti nggak cukup. Ada kalanya nanti si Y-nya yang lebih besar dari X ataupun si X-nya yang lebih besar daripada Y-nya. Jadi yang seperti ini kasusnya, maka jawabannya adalah tidak cukup. Tapi kalau yang seperti ini, jadi adik-adik bisa tinggal masukkan angka-angka, apakah dia bisa menjawab satu jawaban saja seperti ya saja ataupun tidak saja. Jangan seperti yang ini. Kasus yang ini kadang ya, kadang tidak untuk kasus yang di bawah yang saya buat contoh ini. Kadang ya, kadang tidak, makanya itu tidak cukup. Kalau jawabannya hanya satu, iya saja atau tidak saja itu cukup. Maka jawabannya adalah D. Pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua juga cukup. Nah, gitu ya. Oke, yang terakhir, jika X bilangan bulat positif, berapakah nilai X? Oke, X kuadrat sama dengan akar dari X. Kalau X-nya bilangan positif, berarti kan dimulai dari 1 gitu ya. Mulai 1, 2, 3. Oke, untuk pernyataan yang pertama, coba kita masukkan angka 1 dulu kan. Berarti persamaannya adalah X kuadrat sama dengan akar dari X. Kalau kita ganti X-nya dengan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan akar dari 1. Ya, ini benar. Ya, berarti angka 1 itu berarti X-nya adalah 1. Coba kalau kita masukkan 2. 2 kuadrat kan berarti 4 ya. Apakah itu benar? Apakah itu sama dengan akar 2? Salah. Nah, jadi jawabannya hanya yang ini saja, 1. Jadi jawabannya nilai X berapa? Nilai X sama dengan 1. Kalau misalkan angka 2
itu juga memenuhi persamaan yang pertama ini, pernyataan yang pertama, misalkan bisa memenuhi persamaan ini, maka kan bisa 1, bisa 2, gitu kan. Berapa kan nilai X? Ya bisa 1, bisa 2. Cukup nggak? Enggak, kita harus menemukan satu jawaban. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1. Jadi cukup ya, untuk pernyataan yang pertama ini cukup. Yang kedua, oke, ada suatu bilangan dibagi X, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Coba dipikirkan, angka berapa itu? Si X-nya itu berapa? Kalau misalkan ada satu bilangan dibagi dengan dia, hasilnya ada bilangan itu sendiri. X-nya kan itu nilainya pasti sama dengan 1. Hanya satu saja yang bisa memenuhi persamaan ini. Maka cukup nggak? Cukup. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang di pernyataan satu saja cukup, nilainya berapa? 1 gitu ya. Pernyataan yang kedua juga cukup, berapa nilai X-nya? 1. Jadi jawabannya nggak boleh 2. Misalkan persamaan yang pertama ini X-nya bisa 1, bisa min 1, atau misalkan 1, bisa 2, bisa 3. Nah, itu nggak bisa. Itu berarti tidak cukup artinya ya. Nah, kira-kira seperti itulah contoh-contoh soalnya adik-adik untuk pernyataan. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan perhitungannya agak panjang, itu nggak usah dihitung. Adik-adik cukup memikirkan alur atau kerangkanya saja. Alur dari mengerjakan soal. Kalau aku dapat ini, maka nilai ini bisa didapat, nilai ini bisa didapat, maka yang bisa menjawab soal. Nggak usah dihitung, karena takutnya ribet seperti soal contoh 1 dan contoh yang kedua tadi. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini ya, sudah pasti. Oke, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih.